Oke, kita akan memulai tutorial atau pengenalan tools-tools pada CorelDRAW. Pertama kita menekan New Document. Ya, di sini kita buat namanya pengenalan tools. Pengenalan tools. Dan ininya destinasinya custom A4. Ini sudah standar sesuainya. Ini RGB. RGB ini kalau kita tidak mau mencetak ya, kita mau membuatnya tapi kita tidak mencetaknya, kalau kita gunakan jika kita ingin mencetaknya. Oke, saya pakai RGB saja. Change, oke. Saya pakai ini, tidak ini. Saya pakai landscape, tidak kontrak. Oke. Dan setelah kita masuk kepada menu ini merupakan bagian atas ini. Bagian atas ini merupakan ukuran dari yang tadi. Lalu di sebelah kiri ini merupakan tools-tools yang akan digunakan. Namun ada juga tools yang jarang sekali kita gunakan. Namun di sini kita akan coba menjelaskan apa saja fungsi tools. Dan di sebelah kanan ini merupakan warna yang bisa kita gunakan untuk memberikan warna pada objek kita nanti. Ya, untuk tools yang pertama yaitu pick ini. Pick ini yaitu untuk memilih atau menyeleksi dan mengatur ukuran, memiringkan dan memutar objek. Contohnya ya, saya buat objek. Nah, ini objeknya. Saya pick. Nah, saya klik 2 kali, saya miringkan, bisa ya. Putar, saya putar. Ya, itulah fungsi dari pick, yaitu untuk memilih dan menyeleksi dan mengatur ukuran, memiringkan dan memutar objek. Oke, yang kedua adalah freehand pick. Freehand pick tool itu untuk menyeleksi objek dengan bebas. Kita menyeleksi objek ini dengan bebas. Nah, kita seleksi secara bebas. Oke. Selanjutnya free transform. Nah, free transform ini untuk memutar objek. Nah, ini ya, kita putar ke kanan, ke kiri, bisa ke atas, ke bawah juga bisa. Itu fungsi dari free transform. Nah, di urutan kedua ini adalah shape tools. Nah, sini ya, ini bagian shape ini ada shape F10. Nah, shape tools itu atau sering kita buat itu F10 untuk mengedit objek berbentuk kurva. Ini ya, saya pencet shape tools atau F10, dia akan merubah bentuk seperti ini. Lalu kita tarik dari sudutnya, akan membentuk kurva. Ya guys ya. Nah, kedua itu smooth tools. Nah, smooth itu untuk mengubah objek menjadi lebih lembut ya. Nah, ya. Nah, lebih lembut ya, tipis ya. Kedua ya, smear tools untuk menarik objek dengan menyeret garis tepi. Nah, ini ya. Nah, ini untuk kita menarik garis tepi. Kalau contohnya ada yang berliku-liku yang mau kita buat gambar kita ya, kita bisa menggunakan itu ya. Nah, saya contohkan lagi. Nah, seperti ini nanti. Oke. Selanjutnya yaitu Trill itu artinya untuk mengubah bentuk menjadi putaran seperti pusaran angin. Kita coba ya. Nah, seperti ini dia guys ya. Kita ambil bagian ini. Nah, seperti itu dia guys. Dia melingkar ya. Melingkar. Coba lagi. Nah, ya, dia melingkar seperti itu. Selanjutnya kita attract untuk mengubah outline menuju arah kursor layaknya magnet. Dia akan, kita tekan titik-titik ini, dia akan menarik sendiri terhadap kursor. Semana panjang kita tarik kursor, dia seperti itu. Nah, oke guys ya. Oke.
Di sini ada juga repel untuk fungsinya sama dengan stack tools, tetapi ke arah yang berlawanan. Smooth juga untuk mengubah objek vektor. Rogen juga untuk mengubah garis luar objek vektor. Oke, kita masuk ke bagian 3, yaitu crop tools. Crop tools ini gunanya untuk memotong dan mengambil bagian gambar yang terseleksi dari gambar bitmap dan membuang bagian gambar yang tidak terseleksi. Nah, kita crop ya, coba ya, kita crop. Nah, seperti itu ya guys ya. Kita sudah buang. Nah, kita seleksi hanya ini yang kita pakai gitu. Nah, oke. Selanjutnya ada di situ knife. Knife itu berfungsi untuk memotong gambar. Eraser untuk menghapus bagian dari sebuah gambar yang tidak diperlukan. Ini kita hapus. Nah, seperti itu ya. Ini kita hapus eraser. Nah, seperti itu dong. Kita sudah menghapusnya. Dan selanjutnya virtual segment untuk memotong bagian gambar yang berpotongan dengan gambar lain, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke bawah. Ini zoom. Ketiga itu zoom. Zoom itu untuk memperdekat, memperjarak, atau memperbesar atau memperkecil project kita. Sama seperti ini juga penhash, sama juga. Nah, untuk besar dan memperkecil objek kita. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kelima, frame head tools. Frame head tools ini atau F5 untuk menggambar kurva dan segmen garis lurus. Nah, ini dia. Nah, dia ya kawan-kawan ya. Nah, ini dia hasilnya. Dia berbentuk kurva. Nah, kedua, two point line tools untuk menggambar garis lurus dengan cara menariknya dari titik awal ke titik akhir. Seperti ini ya contohnya. Saya peragakan. Seperti ini guys ya. Nah, dia ditarik dari sini sampai ke sini. Itu dia menggunakan two point line. Oke, selanjutnya ada bezier. Bezier itu untuk menggambar kurva satu segmen pada satu waktu. Nah, seperti ini dia. Ya. Dan untuk memutuskan garis ini, kita harus menuju pada garis yang awal tadi. Nah, oke. Ini dia ya, sudah berbentuk ya. Nah, di sini ada juga atribut media. Ini membuat sebuah garis namun dia tebal. Membuat tebal itu ya kegunaannya ya kawan-kawannya, atribut media untuk menambah brush atau membuat brush serta menambah efek kaligrafi tebal. Pen sama untuk menggambar kurva dan segmen, dan setiap segmen preview gambar sama seperti ini tadi ya. Dan juga ada B-spline. Nah, ada juga ini B-spline ini untuk menggambar garis lengkung dengan menetapkan garis titik kontrol. Line untuk menggambar kurva yang terhubung dan garis-garis lurus dalam satu tindakan kesinambungan. 3 point curve yaitu untuk menggambar kurva dengan menariknya dari titik awal ke titik akhir, kemudian menuju posisi titik pusat. Saya praktekkan ya, teman-teman juga bisa mengerti. Seperti ini. Nah, seperti ini dia guys. Ini dia titik ketiganya. Nah, dia berbentuk kurva jadinya. Dia akan melengkung ke atas.
seperti ini ya guys ya. Inilah contohnya guys ya. Ini pen tadi contoh membuat pen. Oke, selanjutnya kita masuk pada urutan ke-6. Ini smart fill tools. Oke, setelah itu ya saya sudah contohkan tadi. Untuk menghilangkan warna rectangle. Oke, rectangle F6 itu untuk membuat kotak, boleh persegi, boleh juga persegi panjang, yang akan kita gunakan untuk beberapa desain media kita atau desain grafis yang akan kita buat nantinya. Oke. Oke guys, nah sebenarnya 3 point rectangle ini, kita membuat sebuah kotak atau persegi, namun hanya menggunakan garis. Seperti ini kita tarik, kita tarik, lalu kita buka, kita tarik dari awal, titik awal menuju seberapa titik yang kita mau panjangnya, lalu kita seperti ini, saya ulang, titik ini, lalu kita tarik bawah ataupun juga ke samping juga boleh nantinya, lalu kita klik di ujung jika kita sudah merasa cukup besarnya. Maka akan berbentuk persegi. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya ini ada ellipse tool, yaitu untuk membuat lingkaran. Kita untuk membuat lingkaran atau F7 ya. Saya buat contohnya di sini. Ini ya, dia akan membuat lingkaran. Jadi jika kita ingin lebih bulat, lebih hasilnya, karena kan kadang ada yang gini, aduh nggak sesuai bulatnya, kita tekan saja kontrol. Jadi dia otomatis bulat, walaupun semanapun kita tarik dia tetap bulat. Jadi seperti ini ya, saya ulang, tekan kontrol, lalu ketikkan di layar objek, langsung kita tarik, dia akan berbentuk bulat sempurna secara otomatis tanpa kita atur-atur. Jika kita tidak menekan tombol Ctrl atau Ctrl, dia akan meret-meret, aduh gimana ya gitu. Oke, selanjutnya 3 point ellipse ya, sama seperti yang tadi, itu untuk membuat lingkaran pada sudut tertentu. Sama seperti yang persegi tadi, yang di sini, yang 3 point rectangle, ini pun juga sama 3 point ellipse. Kita tarik dia, kita buat sudutnya, kita tarik garisnya, lalu kita lepas, lalu kita tarik ke samping, dia akan berbentuk lingkaran. Oke ya guys ya, selanjutnya polygon tools. Polygon ini untuk membuat gambar berbentuk polygon atau persegi 5 ya. Seperti ini guys ya, seperti itu ya. Ini ya, kita sudah membuatnya, ini hasil dari polygon. Selanjutnya star ini untuk membuat bintang. Oke, untuk membuat bintang ini untuk menebalkan garis kita ya, jadi kan tebal dia jadinya. Oke, selanjutnya kompleks star itu untuk membuat gambar bintang-bintang yang bersisi seperti ini. Saya praktekkan ya. Ini kompleks star, dia bersisi. Itu maksudnya bersisi, dia ada tidak seperti ini ya bintang starnya tadi. Ini kan starnya biasa, ini dia memiliki sisi-sisi atau ruang-ruang pada sikunya. Kita tebalin supaya teman-teman tahu. Selanjutnya grip paper untuk menggambar sekat yang terdiri dari garis yang sama. Spiral tools
juga untuk menggambar spiral seperti ini. Nah, ini ya, spiral. Oke guys, kita tebalin dulu. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada basic shape, arrow shape untuk membuat gambar berbentuk panah, floated shape berbentuk kotak atau pita atau berbentuk simbol flowchart. Terus banner shape. Banner shape ini ya, banner shape setahu saya sering sekali digunakan. Banner shape, saya praktekkan seperti apa gambarnya. Ini banner shape, saya tebalin dulu. Nah, ini ya, ini banner shape. Ya, ini banner shape seperti itu. Nanti di sini kayak kalau ada itu di sekolah-sekolahan ya, gagasan ada itu. Selanjutnya ada keyword shape. Ini kalau kita untuk membuat sebuah percakapan, kita menggunakan ini. Nah, bisa juga dari bawah ke atas. Seperti itu ya, teman-teman. Dan selanjutnya ada di bagian bawah, ini teks. Ini khusus untuk teks F8. Kita kalau teks ini kita buat di sini, kita ketikkan. Ini khusus untuk menulis bacaan. Terus, nah seperti itu ya guys ya. Ini sudah ada bacaannya. Besar. Nah, ini ya guys ya. Oke. Selanjutnya table ya, untuk membuat sebuah table seperti ini. Ini dia akan jadi tebal. Oke guys ya. Selanjutnya di bagian bawahnya ada parallel dimension. Ada parallel dimension. Parallel dimension ini yaitu untuk membuat garis dengan ukuran dimensi miring seperti ini. Saya kecil dulu ya. Ini ya. Kita kan kadang-kadang kita kan gimana ya membuat garis miring itu seperti ini. Nah, ini ya. Ini ya, dia garis miring. Contohnya kalau kita tarik dari sini, ini juga bisa sih sebenarnya. Nah, kita tinggal menyambungkan. Nah, seperti itu ya guys ya. Nah, selanjutnya di sini ada horizontal or vertical dimension untuk membuat garis ukuran dimensi horizontal dan juga vertikal. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti ini. Juga kita buat vertikal. Nah, seperti itu ya guys ya. Nah, seperti ini sebenarnya. Oke. Selanjutnya angular dimension, yaitu untuk membuat garis ukuran segitiga seperti ini. Nah, ini kalau kita membuat derajat ya, dalam bentuk derajat. Membuat siku. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya segment dimension itu untuk menampilkan dimensi antara titik terakhir pada satu atau beberapa bagian gitu. Seperti ini. Oke guys ya. Selanjutnya di bagian bawahnya ini ada straight line connector. Straight line connector itu untuk membuat konektor line lurus seperti ini. Ini ada bengkok-bengkok. Nah, gitu. Nah, kita bisa menambahkannya seperti ini ya. Pada bulatan kita memberikan garis straight line. Oke, selanjutnya right angle itu untuk membuat konektor siku-siku dengan sudut tajam seperti ini. Ini membuat siku dia. Nah, contohnya ya, saya buat dulu lingkaran area. Saya buat sebuah lingkaran. Oke, lalu saya buat right angle-nya. Dari sini saya mulai. Salah.
Seperti itu. Dan saya lanjutin seperti dalam. Ya guys ya. Oke. Dan bawahnya ada rounded rectangle, itu fungsinya untuk membuat konektor siku-siku dengan sudut tumpul. Terus di bawahnya ada edit anchor, itu untuk mengedit garis konektor. Ya guys, itu sebenarnya sih jarang kita gunakan ya dari bagian-bagian itu. Cuman ya karena ini dalam pengenalan tools, maka kita perlu menjelaskannya. Sebenarnya ini jarang sekali kita gunakan, dan ini drop shadow. Drop shadow itu untuk memberikan bayangan sehingga objek terlihat timbul seperti ini. Saya praktekkan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini dia guys. Ini ada bayangan, dia memiliki bayangan. Ini ya, seperti yang hitam-hitam ini, yang hitam pinggirnya ini, itu merupakan bayangannya dari drop shadow-nya. Selanjutnya, kontor. Kontor itu untuk membuat bentuk garis luar pada objek. Coba. Seperti ini. Ini dia guys ya. Nah, selanjutnya blend. Blend itu untuk mencampur dua objek. Ya, untuk mencampur dua objek. Nah, seperti itu ya guys ya. Ini merupakan dari blend tadi, blend tools. Dia menggabungkan dua objek itu ya, sehingga dia dapat berbentuk seperti itu. Nah, ini dia guys ya. Ini ya, dia dari gambar yang satu ke gambar yang satunya dia jadi seperti ini. Oke guys, teman-teman, selanjutnya ada Discord. Ada Discord itu untuk melakukan penyambungan pada objek. Terus envelope untuk melakukan penyimpangan pada objek dengan cara mendrag node. Ini mendrag node itu maksudnya kita membuat atau mengubah bentuknya objek tersebut kita ya, menjadi yang kita inginkan gitu. Nah, selanjutnya di bagian bawahnya ada transparency tools. Transparency tools itu untuk membuat objek menjadi transparan. Kita coba ya teman-teman. Nah, ini ya, ini kan 0. Jika kita jadikan 20, 40, 48, 50, nah dia akan transparan. Ini akan jadi gelap gitu, gelap. Atau kita buat 80, dia akan semakin memudar gitu. Objek putihnya ini akan semakin memudar. Tadi kan ini kita buat tadi warnanya putih. Nah, contoh ya, saya ganti warnanya. Jadinya biru. Nah, dia biru, ini birunya tadi ya. Dia seakan-akan memudar. Semakin tinggi kita buat, makin akan memudar. Namun jika kita buat sekitar 40, dia masih memiliki objek tersebut. Oke. Selanjutnya di sini ada color envelope tools. Nah, color envelope tools untuk memilih warna. Kita memilih warna. Ya, warna biru, ini warna hitam. Terus gitu. Di sini kita buat. Nah, gitu. Kita
tapi kita nggak mau, saya maunya biru. Hitam terlalu jelek. Nah, oke. Saya maunya biru. Aduh. Nah, gitu ya guys, teman-teman. Selanjutnya ada attribute engrove. Attribute engrove itu untuk memilih dan menyalin properti pada objek. Nah, itu. Selanjutnya ada di sini interactive fills tool, dynamic. Itu untuk memberi warna dengan gradasi fills. Seperti ini. Nah, lebih tebal ya guys ya. Nah, selanjutnya ada mesh fill. Mesh fill itu untuk memberi warna gradasi fill dengan garis. Nah, selanjutnya ini outline pen. Ini merupakan ketentuan ketebalan garis yang kita kendaki. Kita membuat ketebalan garis terserah kita ya. Selanjutnya di sini paling bawah ada edit fill color. Di situ untuk memberi warna seperti warna gradasi, pattern, bubble dan lain-lain. Di sini kita buat. Nah, ini dia guys ya. Kita membuat seluruh warna atau yang kita inginkan, terserah kita mau apa. Terserah, di sini ada semua pilihannya. Oke, teman-teman. Itulah merupakan tools-tools yang terdapat pada CorelDRAW X7 dan fungsinya. Dan di sini ada merupakan bagian color style, warnanya. Kita bisa memilih. Ada di sini property, transformation. Ini merupakan ukuran atau line up, jumlah atau bagian objek yang ingin kita buat nantinya. Oke, seperti itu pengenalan tools dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat mencoba dan silahkan untuk mengikuti dan memahami kegunaan tools-tools tersebut agar memudahkan kalian dalam pembuatan objek. Tools pada CorelDRAW. Oke, guys, ini bisa diganti hurufnya di sini ya, bikin seperti ini, kita perbesar lagi. Oke, pengenalan tools pada CorelDRAW. Oke teman-teman ya, sekian dan terima kasih.